Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Ibu Setiawati. Iya. Ya, terima kasih Ibu sudah hadir. Sama-sama Pak. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan tahap awal supervisi akademik yaitu pra-observasi. Nah, oke baik, saya akan coba langsung ingin bertanya kepada Bu Tia. Langsung. Oke. Selamat pagi Ibu. Pagi Pak Ferry. Pak, hari ini Ibu sehat? Alhamdulillah Sehat Pak. ya. Iya. Boleh Ibu, Bu Tia saya ganggu waktunya sebentar? Oh boleh Pak, silakan. Boleh. Oke, baik ini Bu, kalau Ibu lagi nggak sibuk, saya ingin ada yang tanyakan sesuatu Ya, sebelum boleh. Ibu mengajar. Oke, baik ini Bu. Saya melakukan kegiatan praobservasi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Ibu Tia kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Nah, tujuan supervisi akademik ini untuk membantu Ibu Tia dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Ya. Nah, jadi kita akan ngobrol santai aja Bu ya. Dari kegiatan ini kita akan coba melihat sejauh mana sih Ibu kesiapan Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, Ibu Bu Tia ini kan kalau misalnya sebelum mulai belajar kan ada persiapan apa yang Ibu harapkan? Ya. Dari kegiatan ini saya pastinya berharap dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai guru, khususnya dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Itu sih Pak. Bagus sekali ya. Baik Bu, semoga saya bisa bantu Ibu ya nantinya ya. Oh ya. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu, besok Ibu akan memberikan materi apa sih? Besok saya akan menyampaikan materi terkait persamaan lingkaran, di mana anak-anak itu akan menentukan titik pusat dan jari-jari. Nah, jadi sebelum mereka menentukan titik pusat dan jari-jari itu, mereka harus mengetahui dulu bagaimana persamaan lingkaran itu, karena terbagi ada dua bagian. Ada yang diketahui titik pusatnya dan jari-jarinya, kemudian ada dalam akhir di mana persamaan itu udah bentuk umum. Nah, sehubungan dengan hal tersebut nih Bu, apa saja sih persiapan yang sudah Ibu siapkan? Kalau ya saya persiapan dalam pembelajaran yang pastinya saya harus mengkondisikan anak dulu, di mana anak-anak kan harus siap menerima pembelajaran hari ini. Oke. Gitu. Kira-kira nih Bu ya, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang saya ingin capai itu seperti yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu di mana anak-anak itu bisa membuat bentuk persamaan bentuk umum, lalu menentukan pusat lingkaran dan jari-jarinya, atau bisa sebaliknya, diketahui bentuk persamaannya, anak-anak akan mencari titik pusat dan panjang jari-jari. Nah, atau diketahui panjang jari-jari dan titik pusat, anak-anak akan menentukan bentuk persamaan umumnya. Gitu. Hebat sekali ya Bu. Insya Allah saya bisa membantu Ibu nanti ya. Ya, amin. Nah, Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pastinya sih dari segi kemampuan intelektual ya Pak. Intelektual dan kemampuan sosial emosional anak dalam pembelajaran. Karena kan di dalam pembelajaran itu ada di mana anak yang nggak paham tapi dia masih dia tidak mengungkapkan. Dan saya selaku guru pastinya harus lebih peka terkait keadaan anak seperti apa. Dan anak pun harus menyadari bahwa ada temannya yang dalam keadaan kesulitan pembelajaran. Itu sih. Oke, sudah lengkap sekali ya persiapan Ibu ya. Iya. Nah, terkait dengan hal itu nih Bu, apa sih kesulitan atau hambatan Ibu dalam menyampaikan materi pembelajaran besok? Kesulitan dan hambatan yang saya alami pastinya sih lebih ke ini sih Pak, dalam pengkondisian anak dalam satu kelas itu kan anak-anak tidak memiliki kemampuan yang sama, pasti kan kemampuannya berbeda-beda. Ada yang sudah mahir, ada yang kurang mahir, bahkan ada yang tidak sama sekali tidak bisa itu. Nah, pastinya kan dengan cara berpikir mereka dan kemampuan mereka yang berbeda-beda, cara penangkap materinya pun pasti akan berbeda-beda. Nah, jadi saya harus bisa menemukan bagaimana
saya bisa mengatasi permasalahan-permasalahan itu adalah salah satu kendala dan yang harus saya siapkan. Oke, baik. Terkait dengan itu nih Bu, apakah sih strategi yang Ibu akan lakukan dalam mengatasi kesulitan tersebut? Strategi yang saya gunakan, kemungkinan saya akan menggunakan strategi pendekatan, yaitu pendekatan diferensiasi, di mana anak-anak itu nanti akan dikelompokkan berdasarkan pemahaman. Nah, dan berdasarkan minat, bakat, serta cara mereka belajar, di mana kan anak-anak itu belajarnya berbeda-beda. Ada yang secara visual, ada yang secara estetik, lalu ada secara auditori. Luar biasa sekali ya. Kemudian selain menggunakan pendekatan diferensiasi, saya juga pasti akan menggunakan model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini di mana anak-anak itu harus bisa ikut serta interaktif dan kolaboratif di dalam pembelajaran, baik itu secara mandiri ataupun kelompok. Bagus ya, berarti Ibu Tia ini sudah sangat mempersiapkan ya di dalam pembelajaran, media-medianya dan menyesuaikan dengan kebutuhan siswanya ya. Nah, bagus sekali Bu. Dari sini sudah kelihatan nih bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasinya ya Bu ya. Nah, dari persiapan Ibu nih, apakah masih ada yang kurang? Kemungkinan sih yang masih kurang di saya sepertinya sih di media pembelajaran ya Pak. Karena kan untuk materi persamaan lingkaran ini tidak semua media bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Karena kan kita juga harus menyesuaikan agar anak itu bisa membayangkan apa yang saya sampaikan di pembelajaran tersebut. Itu. Bagus ya. Oke, baik. Untuk menyelesaikan media pembelajarannya Ibu nih, bantuan dari siapa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan sih pastinya dari peserta didik, dari guru, rekan sejawat pastinya kan, karena kan kalau saya sebagai guru jika ada kendala pasti saya akan mencari bantuan ke rekan sejawat untuk mendapatkan solusi cara penyelesaiannya bagaimana sehingga masalah yang saya hadapi bisa teratasi. Bagus ya. Dari penjelasan Ibu nih berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi profesionalnya ya, sosial dan kepribadian. Nah, strategi apa yang Ibu akan lakukan dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi? Strateginya pastinya saya akan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk si peserta didik, sehingga si peserta didik dapat menerima pembelajaran dengan baik. Kemudian seperti yang tadi di awal saya sebutkan, yaitu pendekatan pembelajaran yaitu berdiferensiasi, kemudian mode pembelajarannya, kemudian media pembelajarannya juga. Bagus sekali Bu ya. Insya Allah Bu, saya sendiri juga insya Allah bisa membantu Ibu nih dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai. Dalam kegiatan observasi nanti, insya Allah setelah kegiatan observasi nanti kita akan ngobrol lagi nih Bu tentang apa yang belum dan sudah terlaksana. Rencana pengembangan pengembangan diri yang Ibu lakukan. Nah, untuk rencana pelaksananya kita akan melaksanakannya observasi besok. Nah, sesuai dengan yang sudah kita sepakati ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Bu, tanpa hambatan dan tanpa kendala. Nah, terima kasih Bu ya atas waktunya Bu Tia. Sama-sama Pak. Ya. Baik, demikian coaching supervisi akademik di tahap pra-observasi bersama Ibu Setiawati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan, yaitu terkait materi menentukan nilai A, B, dan jari-jari. Gimana? Sebelumnya kalian sudah mempelajari persamaan lingkaran bentuk di mana pusat diketahui, yaitu ada A dan B serta jari-jari. Kemudian bentuk persamaan yang kedua adalah bentuk persamaan umum.
Nah, setelah kalian mengetahui bagaimana menentukan persamaan lingkaran yang pusatnya dan jari-jarinya diketahui, selanjutnya kita akan mencari tahu bagaimana mencari titik pusat lingkaran dan jari-jari dari sebuah persamaan yang sudah diketahui. Nah, di depan ini ada rumus yang sudah Ibu tuliskan. Jadi kalau misalnya ada soal yang bentuknya seperti poin pertama ini, maka cara penyelesaiannya adalah untuk pusat A, B dan jari-jarinya itu pasti nanti angka. Maka akan diperoleh jari-jarinya adalah akar dari angka. Kenapa bisa menjadi akar? Karena yang tadinya R pangkat 2 pindah ke kanan menjadi bentuk akar. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalnya bentuk persamaannya yang bentuk umum? Nah, ini. Untuk mencari nilai A, B, dan jari-jari bisa kalian lihat di papan tulis, di mana mencari nilai A itu adalah min setengahnya dari A. A itu yang mana sih? A itu adalah yang salah. Yang huruf A besar. Kemudian ada huruf B besar dan ada huruf C besar. Inilah yang akan menjadi kunci-kuncinya pada saat kalian mencari nilai A, B, dan jari-jari. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya akan kita kerjakan? Nanti Ibu minta ya 1 atau 2 anak untuk mengerjakan poin 2 dan 3. Nah, yang pertama akan Ibu jelaskan biar kalian ada gambaran. Jadi, kalau misalnya diketahui ada soal yang bentuknya seperti ini, berarti ini merupakan bentuk yang pertama. Berarti patokannya kalian harus sama dengan rumus yang pertama. Nah, kalian tulis dulu soalnya di sini. Kalau mau misalnya mau dibedakan, warnanya boleh untuk sebagai pertanda mana A dan mana B. Kalaupun memang tidak dibedakan warnanya, tidak apa-apa. Nah, di sini Ibu bedakan angka dan untuk jari-jarinya. Kalau misalnya kalian tidak mau bingung, kalian boleh memberikan rumus di bawah dengan tanda-tanda tertentu. Ini yang di bawah adalah rumusnya. Yang ini adalah A, ini B, dan ini adalah R kuadrat. Nah, di sini kan kalian bisa memberikan arah panah. Yang mana A, yang mana B, yang mana R kuadrat. Nah, dari sini kalian boleh melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap mencari titik pusat. Nah, di sini kan sudah ketahuan nih titik pusatnya. Yang A itu adalah 1 dan B-nya adalah 3. Tugas kita adalah tinggal mencari panjang jari-jari. Kalau ini kan R kuadrat, belum jari-jari ya. Sehingga di sini kalian boleh buat lagi kesimpulan diperoleh. Untuk pusatnya yaitu A, B sama dengan 1,3. Nah, setelah kalian menemukan nilai A, B, dan jari-jari, buatlah kesimpulan. Jadi, pusat lingkaran yaitu 1,3 dan panjang jari-jarinya 2. Satuan. Betul, 2 satuan. Jadi di buku paket ada ya, di halaman 71. Nah, ini kan bentuk soalnya sama persis dengan rumus. Di rumus min, di soal pun min. Nah, bagaimana kalau misalnya soalnya itu berlainan dengan si rumus? Misalnya kalau di rumusnya min, ternyata di soalnya plus. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya adalah jika tanda yang ada di soal berlawanan dengan yang ada di rumus, sudah pasti nilai A dan B-nya bernilai negatif. Kenapa bisa seperti itu? Ada yang bisa menjelaskan? Karena min sama plus jadi min. Nah, karena perpindahan tempat, Bu. Perpindahan tempat kurang tepat. Karena kalau di rumus. Ada yang mau coba mengerjakan yang nomor 2? Tadi sih Ibu dengar Aris katanya mau mengerjakan. Ayo Aris, coba kan benar atau tidak. Kalau belum dicoba belum tahu.
Itu Bu sama Eka Bu. Gimana? Kita tahu deh mau sih cari buku ini. Nih, silakan. Positif. Nah, kalau kan nih, ini itu kan R kuadrat. R kuadrat itu kan hasil dari perpangkatan suatu angka. Nah, kamu akan mencari R-nya saja, bukan R pangkat 2. Kalau pangkat 2 itu kan angka yang sudah dipangkatkan hasilnya berapa. Nah, untuk mencari R-nya berarti kebalikannya. Kalau ini hasil dari angka yang dipangkatkan, kalau R itu adalah pangkat fisik dari suatu angka bilangan. Nah, ini salah. Iya dong, kalau misalnya udah ketemu hasilnya tidak perlu pakai akar lagi, jadi tinggal bilangan dulu. Iya. Oh, 6? 3. Nah, ini. Sedangkan rumusnya, ya, tapi A-nya berlawanan. Halo. Oke. Ini soalnya yaitu X plus 2 pangkat 2 ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, kalau misalnya kalian sudah paham dan sudah mengerti, boleh langsung ke pokok permasalahan, yaitu nilai A-nya min 2. Kenapa sih kok bisa min 2? Jadi kalau misalnya di rumusnya itu adalah X kurang A dan di soal menjadi plus, berarti kalian harus tahu nih si min ini menjadi plus bertemu dengan nilai min. Jadi kalau misalnya kalian mau mengerjakan nih contoh ya, misalnya rumusnya ke awal X kurang A kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Ini kan sudah dicari tahu nih, A-nya min 2, B-nya 0, terus R-nya adalah akar 9, lalu diperoleh R-nya 3. Kalau misalnya kita mau mencari pembuktiannya, berarti tinggal kita masukkan nilai-nilai yang sudah dicari ini. Ini X min A pangkat 2 ditambah sorry, Y dikurang B. Ini rumusnya R kuadrat. Tinggal kalian masukkan X dikurang, kan A nya negatif, berarti di sini juga harus tulis min 2 dipangkatkan 2 ditambah Y, B-nya 0, pangkat 2 sama dengan 9. Bukan. 3 pangkat 2. Tinggal disederhanakan dulu. X min kali min plus ditambah Y kurang 0 Y, tapi pangkat 2. 3 pangkat 2 9. Hasilnya sama dengan soal. Jadi seperti itu cara penyelesaiannya. Jadi kalau misalnya ada soal yang berbeda tandanya dengan rumus, kalian harus mencari tahu kenapa yang tadinya di rumus negatif sedangkan di soal menjadi plus. Berarti yang memberikan pengaruh adalah si A atau si B-nya. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu bentuk persamaan umum. Yang ketiga, diketahui bentuk persamaan umumnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X ditambah 8Y dikurang 2.
Sama dengan? Oke. Di sini Ibu tidak akan menuliskan rumus ulang seperti ini karena berhubung areanya tinggal sedikit. Jadi Ibu memberikan tanda saja mana A besar, mana B besar. Ini min 6 merupakan nilai A. Dan ini adalah 8 merupakan nilai B. Dan yang ini min C. Udah paham ya? Oke, kita selesaikan. Diperoleh A sama dengan min setengah dari A besar. Berarti min setengah dari A-nya kebetulan negatif, yaitu min 6. Min kali min 1 kali 6 bagi 2 3. Dapatlah nilai A-nya 3. Sekarang cari B. Yang B sama dengan min setengah dari B-nya, berarti min setengah dari 8. Yang ini negatif, yang ini positif. Jika negatif kalikan positif, hasilnya negatif. 1 kali 8 8 ini negatif miring ke atas dan bawah. Pasti hasilnya tetap negatif. 8 bagi 2 4. Nilai A sudah ketemu, nilai B sudah ketemu, tinggal mencari nilai C. Nah, untuk bukan C, tapi jari-jari. Jangan salah ya. Untuk jari-jari diperoleh dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C. Nah, A-nya di mana? A kecilnya? A kecilnya 3, betul. Ditambah min 4 tambah 2 dikurang 24 min 24. Kelihatan ya? 3 kali 2 9 ditambah min 16. Ingat, kalau misalnya suatu bilangan bernilai negatif, jika dipangkatkan 2, hasilnya akan menjadi positif kecuali pangkatnya ganjil. Kalau pangkat genap, bilangannya bernilai negatif, hasilnya pasti positif. Kalau pangkatnya ganjil, bilangannya bernilai negatif, hasilnya pasti negatif. Jangan sampai keliru. Min kali min plus 24 sama dengan ditambahkan semuanya berapa? 49. Berapa kali 49? 7. Nah, berhubung ini space-nya kurang, sehingga buatlah kesimpulannya. Jadi pusat lingkarannya adalah 3 Baik, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan dibuka buku paketnya halaman 72. Nah, di halaman 72, uji kemampuan diri gua ada 10 soal. Silakan dikerjakan, yang masih bingung boleh bertanya. Jangan dong. Tapi jadi. Harus ada unsur soal, cara penyelesaian baru kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fathul Bahri, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bekasi. Dalam percakapan pasca observasi, kali ini saya ditemani oleh Ibu Setiawati, ya, sebagai guru kelas 12 SMK Bisnis dan Teknologi Bekasi, dan juga Bapak Sardio selaku pengajar praktik Kota Bekasi. Kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah kegiatan observasi yang telah kita laksanakan. Baik, kita langsung saja bertanya dan berwawancara dengan Ibu Setiawati. Assalamualaikum Ibu Setiawati. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Gimana Bu Tia? Dalam percakapan observasi kemarin nih di kelas, saya
ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Bisa Ibu? Oh ya, bisa Pak. Oke, ini berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan Ya. dan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran tadi. Ya. Bisa Ibu ya, waktunya sebentar. Ya. Oke, baik. Gini Bu, pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih perasaan Ibu mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin? Baik, untuk perasaan saya Pak ya, Iya. walaupun ini bukan yang pertama kali gitu, namun tetap saja ini menjadi sesuatu hal yang menurut saya masih tegang, karena kan walaupun udah berkali-kali kalau misalnya kegiatannya kita ditanya dengan rekan yang berbeda pasti ada rasa tegang. Iya. Tapi alhamdulillahnya semuanya berjalan dengan baik. Baik, alhamdulillah Ibu ya, Bu Tia ya. Alhamdulillah, Pak. Coba Ibu bisa nggak sih diceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, yang dimana langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kira-kira apa saja Bu? Untuk saya pada proses pembelajaran itu, untuk pengembangannya itu yang biasa saya laksanakan adalah ada pengetahuan dan keterampilan dari peserta didik. Nah, jadi pengetahuan peserta didik ini dapat mengerti tentang jenis-jenis bagian-bagian yang materi saya pelajari. Contoh, saya kan mengajar matematika ya Pak ya. Nah, tentunya anak-anak kan harus paham untuk di matematika itu konsep materinya hari ini apa. Nah, selain mereka memahami konsepnya, mereka juga harus bisa terampil atau keterampilan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan gitu. Nah, untuk dapat merancang cara penyelesaian ini, tentu kan si siswa ini harus memahami dulu alur soalnya, baru dia akan menemukan bagaimana cara penyelesaiannya, itu kan masuk ke keterampilan peserta didik. Nah, berdasarkan materi yang saya sampaikan. Baik. Nah, sedangkan untuk tahapan pembelajarannya itu dari kegiatan awal, kegiatan inti, sampai evaluasi, serta memberikan penguatan ke peserta didik, itu sudah saya laksanakan. Bagus sekali Ibu ya, luar biasa ya. Alhamdulillah Pak. Iya, oke, baik. Menurut Bu Tia nih, apakah area pengembangan yang Ibu kembangkan tadi sudah berhasil dengan baik? Menurut saya sih belum ya Pak, karena gini, walaupun saya berpikir saya sudah merasa sudah berhasil, tapi kan kadang memang masih ada sedikit kendala. Nah, biasanya sih mungkin bisa jadi itu terjadi pada sesama rekan guru ya Pak ya. Iya. Nah, biasa sih ada kendalanya itu ada beberapa, misal anak yang memang kurang aktif dalam pembelajaran, ada yang masih kurang paham, ada yang masih kebingungan di dalam kegiatan pembelajaran. Oke, luar biasa Ibu ya. Terus begini Bu, ada sedikit pertanyaan lagi. Kalau Ibu memang bagus juga sudah melaksanakan kegiatan kemarin, betul? Ya, betul Bu ya. Ya. Masalah seperti itu memang lazim dialami Bu. Ya. Oleh guru lain juga. Nah, lalu apa yang Ibu lakukan nih dalam mengantisipasi masalah tersebut di kegiatan pembelajaran berikutnya nanti? Oh iya, berdasarkan pengalaman saya di pertemuan sebelumnya, pasti saya akan melakukan evaluasi di dalam pembelajaran. Nah, salah satunya untuk mengatasi masalah tersebut, yang biasanya saya tidak membentuk kegiatan pembelajaran di dalam kelompok, mungkin di pertemuan berikutnya saya akan membentuk pembelajaran secara diferensiasi atau kelompok. Nah, di mana kegiatan tersebut berpedoman berdasarkan gaya belajar anak. Ada yang gaya belajarnya visual, ada auditori, dan ada kinestetik. Nah, sehingga anak-anak akan bisa merasa nyaman dan sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan selain kemampuan itu, mereka bisanya belajarnya auditori, ya berarti mereka akan belajar seperti itu. Oh, luar biasa strategi Ibu ya. Ternyata strateginya masih banyak banget nih Ibu ya. Oke, baik Bu. Nah, berarti itu adalah rencana Ibu ke depan ya. Betul. Untuk kegiatan pembelajaran di depan, yaitu dengan memperhatikan gaya belajar siswa sebagai pedoman dalam pembagian kelompok. Ya, betul. Ya. Nah, siswa sehingga bisa
mereka lebih nyaman. Betul Ibu ya. Ya, betul. Oke, baik Bu, ada kira-kira nih yang ingin saya tanyakan lagi. Ya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang Ibu sampaikan tadi? Kemungkinan sih saya akan melaksanakannya dalam waktu dekat atau secepatnya akan saya laksanakan karena ini berkaitan dengan kepentingan peserta didik. Jadi kalau misalnya saya sudah punya rencana tapi belum dilaksanakan, khawatir nanti pada saat mereka dalam proses pembelajaran yang tadinya mereka yang masih bingung, ragu-ragu dan yang lain-lainnya belum disesuaikan, nanti pembelajaran itu akan tidak tercapai sesuai tujuannya. Gitu. Baik, bagus juga ya. Jadi yang Ibu akan lakukan pastinya perubahan yang ke depan, perbaikan yang Ibu rencanakan tadi dapat sesegera mungkin, dapat terlaksana. Betul. Dan masalah yang Ibu alami dalam kelas dapat teratasi dengan baik. Iya, betul. Saya menunggu kabar baik dari Ibu nih, pastinya ya. Iya, boleh, Pak. Oke, baik. Kalau itu aja mungkin biar Ibu karena mau mengajar kembali, mungkin pertanyaan yang dari saya ini cukup sekian. Semoga nanti bisa terlaksana lebih cepat, lebih bagus Bu ya. Oh iya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Demikian, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nih dengan perbaikan selanjutnya, betul, strategi-strateginya ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Tia. Iya, sama-sama Pak Ferry. Demikian rangkaian kegiatan supervisi akademik dari mulai percakapan pra-observasi sampai percakapan pasca observasi. Terima kasih pada Ibu Setiawati dan Bapak Sardio yang sudah mendampingi saya, dan pastinya kita akan bertemu kembali di waktu yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.